Alhamdulillah alladzi hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tidak pernah berakhir kita rasakan. Terus-menerus rahmat, nikmat serta hidayah Allah yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu ini, nikmat kita bisa sholat berjamaah, dan nikmat kita bisa merasakan betapa nikmatnya kita duduk bersama orang-orang yang insya Allah soleh. Kita berharap mudah-mudahan duduk kita sejenak ini menambah pundi-pundi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu dan saudara sekalian, kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi, di mana nanti pada hari kiamat orang yang akan dihadapkan kepada Allah yang pertama kali adalah mujahid. Dia diberikan oleh Allah kesehatan tubuh, dia diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Allah bertanya, kamu gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kamu? Kemudian dia jawab, ya Allah, aku pergunakan nikmat yang kau berikan kepada aku untuk berjihad di jalanmu, untuk menegakkan agamamu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang itu mengatakan, saya lakukan semua itu karena hanya mengharap ridhamu ya Allah. Allah katakan, kadzabta, engkau berbohong, engkau berdusta. Sesungguhnya kamu berjuang, sesungguhnya kamu berjihad, tidak ada lain karena kamu ingin disebut sebagai pahlawan. Akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, dihadapkan kepada Allah orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkannya. Kamu gunakan untuk apa nikmat yang aku telah berikan kepada kamu? Ya Allah, nikmat yang aku rasakan selama di dunia, aku belajar Al-Quran, kemudian aku bisa mengajarkan kepada manusia hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Kadzabta, engkau bohong. Sesungguhnya kamu belajar, kamu mengajarkan Al-Quran hanya ingin disebut sebagai orang yang ahli Quran, hanya ingin disebut sebagai qori atau qori'ah bagi yang perempuan. Kemudian tidak ada yang bisa mengelak karena Allah sendiri yang tahu. Jangankan setiap gerakan tubuh manusia, goresan lintasan hati manusia Allah tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu lintasan hati manusia. Akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dermawan.
wahai hambaku, nikmat yang aku berikan kepada kamu cukup banyak. Kamu pergunakan untuk apa? Ya Allah, Engkau telah mencukupkan dengan rezeki yang melimpah, harta kekayaan cukup banyak. Sehingga dari harta itu, dari rezeki itu, aku gunakan untuk memberikan zakat, sedekah, infak, memberikan makan kepada fakir miskin dan anak yatim. Semua itu kami lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Kadzabta, engkau berbohong. Kamu memberikan zakat, kamu memberikan infak, kamu memberikan sedekah, memberikan makan anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, hanya ingin disebut sebagai dermawan. Akhirnya orang-orang ini dilempar ke dalam neraka. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sesungguhnya tidak ada yang tidak terekam. Setiap perbuatan manusia, seorang mujahid dikenal manusia sebagai mujahid. Dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dan orang banyak mengatakan mati syahid. Tapi tidak ada yang tahu hatinya, tidak ada yang tahu keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Kalau seseorang hanya ingin disebut sebagai pahlawan, itu tidak sedikit. Kalau orang berjihad, kemudian dia mati, maka dia mati syahid. Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid itu pun hanya Allah yang tahu. Tetapi ciri-ciri orang yang mati syahid itu telah dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Tapi orang ini dihadapkan kepada Allah untuk mengingatkan kepada kita bahwa jihad yang dilakukan, niat kepingin mati syahid, itu harus terus-menerus dipupuk. Jangan sampai ketika orang itu kepingin dia berangkat jihad, tetapi keinginannya hanya satu, hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Berarti kan riya dia. Berarti kan ingin dipuji manusia. Berarti kan ingin disanjung manusia. Ini yang Allah tidak suka. Dan itu semuanya Allah ketahui. Yang kedua adalah orang-orang yang mengajar Al-Quran. Orang-orang yang belajar Al-Quran mengajarkannya, niatnya katanya di hadapan Allah, saya hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Allah mengatakan bohong kamu. Kamu belajar, kamu mengajarkannya tidak ada lain kecuali ingin disebut sebagai orang yang ahli Quran. Ingin disebut, bukan ingin disebut Allah sebagai ahli Quran, bukan, tapi ingin disebut manusia sebagai ahli Quran. Ingin disebut manusia sebagai seorang yang qori, sehingga tersohor, ternama, gitu ya. Kembali ini juga persoalan riya, persoalan hati. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk diingat bersama adalah seorang yang senantiasa memberikan makan, memberikan infak, sedekah. Orang mengatakan dia ikhlas, padahal tidak ada yang tahu keikhlasan itu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia ingin disebut sebagai dermawan. Ya, berarti kembali ini semua adalah persoalan hati. Ya, ini semua adalah persoalan hati. Persoalan hati itu sekali lagi tidak ada yang tahu Bapak kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum duduk di sini ikhlas atau tidak, hanya antum dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya, makanya saya sering katakan bahwa ibadah itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau memenuhi unsur dua. Yang pertama adalah perintah dan contoh dari Nabi SAW. Dan yang ketiga, kalau amal yang dilakukan itu memenuhi unsur ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keluar dari itu salah satu saja, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ibadah ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau nggak ada perintah dari Allah, kalau tidak ada contoh dari Nabi SAW,
fawaradun. Tertolak. Ada perintah, ada contoh, tapi nggak ikhlas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas ini sesuatu yang tidak gampang, Pak. Dan ikhlas itu tidak perlu diomongkan. Gimana antum datang ke sini dari rumah hujan-hujan kayak gini, ikhlas. Oh, ikhlas saya. Walaupun lebat kayak apa, ikhlas saya. Ikhlas itu nggak usah diomongkan. Ikhlas itu cukup diam dia dan hanya Allah saja yang tahu. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seorang wanita dia kepingin, menurut jenengan lebih bagus mana? Seorang wanita yang kepingin kelihatan cantik dan kepingin kelihatan solehah. Ayo, lebih bagus mana, Pak Karyanto? Seorang wanita yang kepingin kelihatan cantik dan yang kedua kepingin kelihatan solehah. Ayo, lebih bahaya mana? Kalau setiap wanita ya memang cantik, nggak ada wanita itu tampan. Tapi kalau kepingin kelihatan solehah lah, ini bahaya. Kalau sudah kepingin kelihatan, berarti kepingin dilihat oleh manusia. Ya apa mah, pakaian saya ini cakep nggak? Kepingin kelihatan cakep boleh, tapi kalau kepingin kelihatan soleh, nah ini ya nggak boleh. Kok kepingin kelihatan soleh gimana? Berarti kan kepingin dilihat orang, oh soleh. Nyun sewu Pak Soleh, bukan nama panjenengan ini. Ya, seperti itu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam agama, dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Inilah ayat yang mendorong kepada kita. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan satu agama kecuali memurnikan keikhlasan kepada Allah. Ya, memurnikan keikhlasan kepada Allah. Dulu pernah ada yang bertanya, Ustaz, menurut Ustaz gimana kalau ada orang yang tidak Islam tapi ikhlas, tidak Islam tapi ikhlas, kira-kira amalnya diterima enggak? Kok enggak? Kok enggak diterima? Kenapa? Ya karena ikhlas itu ditujukan kepada siapa? Ikhlas kemana? Gitu loh ya. Ikhlas itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru disebut amal saleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang-orang yang beramal saleh itu diawali dari keimanan. Kalau dia beriman kepada Allah, maka amal ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ikhlas itu kan sesuatu yang tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Mungkin kita pernah mendengarkan satu tausiah. Peranan ikhlas itu sangat-sangat penting, Pak. Amal ibadah sebesar apapun, sebanyak apapun, satu saja tidak ada ikhlas, ditolak oleh Allah SWT. Kita tahu peranan jantung. Peranan jantung kita kayak apa? Semuanya orang paham bahwa jantung itu alat vital. Duh, iya kan? Jantung itu kan alat vital kan? Alat organ tubuh yang sangat vital di dalam tubuh kita. Organ tubuh kita yang sangat vital diantaranya adalah jantung. Detak jantung, kalau jantung berhenti detaknya gimana? Mati. Tapi betapa pentingnya gerakan jantung, detak jantung itu. Tetapi dia tidak pernah nampak, Pak. Tidak pernah nampak. Beda dengan sesuatu yang menonjol bahaya. Ambeien,
Ambeien itu menonjol nggak? Bahaya. Bisul, bahaya nggak? Bahaya. Tumor, kelihatan nggak? Yang di atas, yang kelihatan ya, bahaya semuanya kan. Jadi yang nampak-nampak, yang diperlihatkan itu bahaya, Pak. Bahaya. Makanya jangan sering menampak-nampakkan ya. Kita tahu pohon besar. Pohon ini kalau nggak ada akarnya, bisa hidup nggak? Akar inilah yang menyerap air, akar inilah yang menyerap sari-sari yang dibutuhkan oleh pohon itu. Sehingga dari pohon itu ada dahan, ranting, dan bahkan buah. Ini semua bermanfaat disebabkan oleh apa? Akar. Pernahkah akar terlihat? Tidak pernah terlihat. Tidak pernah terlihat. Bahkan akar tidak pernah menonjolkan diri. Enak liyane ketok, aku tak metungul ning ndukur, ndak bisa Pak, namanya akar, bukan akar itu namanya. Ya. Jadi ikhlas itu seperti itu. Ikhlas itu beramal sesuatu yang tidak pernah ditonjolkan. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, nah sekarang ada bentuk-bentuk latihan. Bagaimana supaya bisa ikhlas? Ikhlas itu pun butuh latihan. Ikhlas itu butuh latihan. Yang pertama, kalau kita beramal, jangan mudah untuk ditunjukkan, diketahui orang. Mungkin kalau amal kita amal wajib mamanya, sholat fardu, mungkin diketahui orang, berangkatnya saja diketahui orang. Ya. Kemudian kalau kita melaksanakan zakat kan bersama-sama, haji bersama, diketahui orang, tidak apa-apa. Tapi cobalah amal-amal yang sunnah ini coba kita rahasiakan. Sebagaimana panjenengan semuanya merahasiakan keburukan panjenengan. Tapi insya Allah kelihatannya nggak pernah berbuat buruk ini orang-orang ini ya. Sebagaimana panjenengan semuanya merahasiakan kelemahan panjenengan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, kita kubur dalam-dalam. Tidak ada yang tahu, Pak. Kita rahasiakan betul. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk istri kita, kan begitu kan? Tapi pernahkah kita berpikir bahwa amal-amal ibadah kita rahasiakan sebagaimana kelemahan kita rahasiakan? Nah, coba ya. Nah, ini semua perlu latihan. Kalau kita nggak berlatih juga susah. Bahkan setan itu kan senantiasa membisikkan dalam hati kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu menggoda kita, Pak, membisikkan dalam hati kita terus menerus. Umpamanya ketika kita sholat jadi imam atau muadzinnya enak sekali sehingga banyak yang datang. Tiba-tiba ada orang yang bilang, aku nek ngrungokno sampean adzan, aku eling waktu nang Madinah, aku eling waktu nang Mekah. Kira-kira pas dipuji kayak gitu itu mongkrok apa enggak atine, Pak? Kira-kira seneng apa enggak gitu? Karena pujian itu enak, Pak. Pujian itu enak. Dan maaf, melenakan. Siapa yang dipuji dan mengharap pujian, dia akan terlena ya dari pujian itu. Pas menjadi imam, kemudian dengan suara panjenengan, dengan bacaan-bacaan panjenengan, di belakang terdengar orang menangis, nangis gitu ya. Kira-kira yang imami gimana? Iki mergo baca aku nangis gitu ya. Bahaya, Pak. Orang yang
menangis karena bacaan panjenengan, dapat pahala panjenengan. Dapat pahala panjenengan. Tidak ada kaitannya dia menangis riak atau tidak karena bacaan panjenengan. Tapi ketika si imam ini merasakan, kon baca aku gurung tak getno guys nangis iki. Coba tak getno titik nangis temenan kabeh. Wah, habitat a'maluhum, terhapus amal panjenengan. Inilah riak. Ya, inilah riak. Makanya jangan sampai kita mencoba untuk beramal ini, jangan sampai kita tunjukkan kepada diketahui orang banyak. Diketahui orang banyak. Jadi mari kita belajar untuk merahasiakan amal. Umpamanya begini, Pak Irwan, contoh aja Pak Irwan. Ini contoh ngawur ini. Saya yakin Pak Irwan enggak. Pas pagi-pagi ada telepon. Jam 7 ada telepon, yang ngangkat anaknya. Dari mana Pak? Abi ada enggak? Pak Irwan ada enggak Abi? Oh, Abi masih sholat duha Pak. Katanya dalam hatinya Pak Irwan, setelah selesai, alhamdulillah nak, kowe dadi anak sing pinter ya. Karena seneng Pak, karena seneng. Tapi insya Allah Pak Irwan nggak begitu. Alhamdulillah, iki nambahi amal iki. Jadi anak isi ngomong Pak, seneng kan Pak. Tapi coba ketika Pak Irwan sholat asar menjelang maghrib, ada telepon. Jam 5 sholat asar, ketiduran karena kecapean. Kring, duh, muka-muka anakku gak ngomong nih aku sholat. Abi ada nak, Abi sholat asar Pak. Nah kira-kira gimana setelah selesai salam, kira-kira gimana? Kurang ajar. Nah anak gak ngerti, nek wong tua jam sakmene niku ojo ngomong nek sholat asar. Nah, Abi kan gak ngomong, coba Abi ngomong kan aku ngomong ngono. Tapi insya Allah kita nggak begitu. Coba inilah Bapak hati, inilah hati persaudaraan. Jadi mari kita berusaha untuk merahasiakan amal. Karena seseringnya kita menunjukkan amal, akhirnya yang muncul adalah kepingin dipuji orang, kepingin disanjung orang. Ketika tidak ada yang nyanjung, marah. Ketika kekurangannya diketahui orang, marah. Gitu ya. Kira-kira ada nggak yang sholat terlambat kemudian anaknya yang menerima? Ada nggak? Nggak ada ya, sholatnya semua kan tepat waktu semua kan ya. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita melatih anak kita untuk tidak jujur. Nah, besok-besok kalau ada telepon pas Abi tidur, jangan dibilangnya tidur ya, ke masjid gitu ya. Kalau pas Abi sholatnya itu menjelang asar gitu ya, jangan dibilang sholat nak. Terus kenapa Abi? Ya nggak enak lah, masa Abi sholatnya telat-telat terus ya. Iku sing salah anak ya, pun salah bapak. Kemudian yang kedua, ayo kita berlatih apa? Jangan selalu ingin dilihat orang, jangan selalu ingin dilihat orang. Kalau yang tadi itu kita merahasiakan amal-amal kita. Kalau yang kedua ini jangan selalu ingin dilihatkan orang. Kita ini Bapak, ada orang atau tidak ada orang sama. Ada orang ikhlas karena Allah, nggak ada orang tetap ikhlas karena Allah. Panjenengan sholat di masjid jamaah pakaiannya bagus, tapi coba ketika sholat di rumah, apakah sebagus kayak begini? Atau jangan-jangan kaos oblong saja? Aduh, yang penting kan menutup aurat. Ya, kira-kira gimana? Jadi Sayyidina Ali pernah ngomong gini, orang yang tidak ikhlas itu ketika dilihat orang banyak, dia menambah amalnya, dia menambah jumlah rakaatnya, dia menambah amal ibadahnya. Tapi ketika tidak ada orang, dia tidak akan mungkin sholat sunnah aja, tidak ya. Jadi kalau pas sholat di masjid,
ya, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Tapi ketika sholat di rumah, sementing sholat wajib itu ya. Nah itu tanda ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi ada orang tetap kita ikhlas karena Allah. Nggak ada orang sekalipun kita tetap dilihat oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita harus berlatih. Berlatih apa? Kalau kita ibadah, jangan mengharapkan pujian. Demikian pula ketika dicaci orang, jangan takut. Jangan mengharap pujian, jangan takut celaan. Nah gitu ya. Jadi dipuji, jenengan tidak akan bertambah nilai ibadah panjenengan. Jenengan dicaci pun, jenengan tidak akan surut dalam perjuangan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mental yang semacam ini itu sering menggerogoti para pejuang, sering menggerogoti para dai-daiyah. Jadi kalau kadang-kadang ketika disanjung itu mungkin dia bisa bertahan, ketika disanjung dia bisa bertahan, tapi ketika dicerca, dicaci, ngambul. Ada kan yang kayak gitu? Lah kok ngambul ya? Hatinya sakit Pak, gara-gara dicela orang. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini adalah salah satu di antara kiat yang ketiga. Ayo kita bersama-sama, yang kita mintakan sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ketika jenengan dicela orang pun jangan sampai panjenengan itu merasa surut gitu ya. Pernah Luqman bersama anaknya beliau dari rumah mau pergi ke pasar, naik bukit turun bukit. Pertama kali yang naik keledainya adalah anaknya, yang nuntun bapaknya. Ini viral, sering kita dengarkan, tapi pelajarannya banyak. Di perjalanan sudah dicela orang, iku bapak gak rodugo, mosok anak gak rodugo, mosok bapak iko nuntun. Bapak iko nuntun, anake gak ngerti nih. Anak iku kan harusnya dia paham. Wong tua wis tua kon nuntun. Akhirnya didengarkan sama Luqman. Nak gini nak, awakmu sing nuntun, aku sing munggah. Naik perbukitan lagi ketemu orang. Yang dicaci siapa? Orang tuanya. Anak cilik ngono kon nuntun, wong tuane enggak apa-apa. Koplak itu wong tuane. Akhirnya diomongkan lagi. Ini ya apa nih? Kuda iki ayo ditumpaki bareng-bareng. Ditumpaki bareng-bareng, Pak. Bapake karo anake numpak. Ketemu orang, rasane juga. Keledai cilike ngono ditumpaki wong loro. Ketara nek gak duwe priket. Pri keledaian kan. Bukan pri kemanusiaan, pri keledaian. Enggak ngerti. Wong keledai cilik ditumpaki bapak karo anake. Akhirnya ya apa ya Pak, aku numpak sampean yang dicela, bapak numpak aku yang dicela, atau bapak yang dicela, ditumpaki bareng-bareng, orang-orang mencela kita. Ya apa, wis gak usah numpak, wis ayo dituntun bareng-bareng, ayo dituntun bareng-bareng. Masih dicela orang Pak, dituntun bareng-bareng sampai ke pasar, nyampe di pasar masih dicela orang. Coba Pak, akhirnya Luqman Al-Hakim dia mengatakan begini, nah sini nak, persiapkan hatimu untuk celaan manusia itu, karena sesungguhnya kata Luqman, ya jangan pernah kamu ingin dinilai dan dipuji manusia, ya. Maka persiapkan dirimu. Kalau kamu mengharapkan pujian dan surut terhadap cacian, kamu akan letih sepanjang hayat. Ini Pak hikmahnya ya.
Jadi kalau kamu mengharapkan pujian, kamu takut celaan, terus menerus menghantui ibadahmu, amal ibadahmu, maka kamu akan letih menghadapi hidup itu. Begitu. Kamu akan letih. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan begini, semua kepahitan sudah kurasakan, dan tidak ada yang paling pahit kurasakan selain berharapnya hati kepada manusia. Nah, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib pun pernah merasakan, ya. Dan yang paling pahit adalah hati ini mengharap pujian manusia. Ya. Mungkin orang yang sering dipuji itu bangga, Pak, seneng, Pak. Dipuji orang itu seneng. Tapi ingat, ketika tidak ada yang memuji sama sekali, itu baru dia sakitnya bukan main. Makanya jangan pernah mengharapkan hati itu pujian kepada manusia. Jangan pernah. Selain ibadahnya ditolak sama Allah, selain ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan letih. Ya. Apalagi kita ini selalu dihadapkan kepada perjuangan dan perjuangan. Ya. Kita ini dihadapkan kepada perjuangan dan perjuangan. Jangan sampai perjuangan panjenengan itu dikotori dengan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika beramal, ayo kita berlatih. Jangan ingin dihargai. Karena sesungguhnya makin ingin dihargai, makin sakit hati. Ya. Jangan ingin dihargai, karena sesungguhnya semakin ingin dihargai, maka hati semakin sakit. Karena itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mengapa kita ingin dihargai manusia? Ini kan sebuah pertanyaan. Mengapa kita ingin dihargai manusia? Atau kenapa sampai hari ini panjenengan semua masih dihargai manusia? Iya kan? Masih dihargai manusia. Karena sesungguhnya Allah masih menutup aib-aib kita. Coba kalau dibuka aibnya, tidak ada orang yang mau menghargai kita, Pak. Inilah Rahman Rahimnya Allah, inilah kemurahan Allah yang harus kita syukuri bersama, sambil menata diri kita, sambil selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang berdoa begini, ya Allah, tutupilah ya Allah aib-aibku di dunia sampai akhirat. Ada yang berdoa lagi, ya Allah, tutuplah aib-aibku di hadapan manusia ya Allah. Allah kabulkan doanya kayak begini, sehingga dosa apapun yang jenengan lakukan, sehingga maksiat apapun yang jenengan lakukan ditutupi sama Allah, tidak ada manusia yang tahu. Orang yang paling dekat dengan panjenengan yaitu istri panjenengan, anak yang nggak tahu. Inilah rahmatnya Allah kepada panjenengan. Jadi kenapa sampai hari ini kita masih dihargai oleh Allah, masih dihargai oleh manusia? Karena sesungguhnya Allah masih menutupi aib-aib kita. Hanya pelajaran yang keempat, cara untuk melatih diri supaya ikhlas adalah jangan pernah ingin dihargai manusia. Karena apa? Kalau jenengan ingin dihargai manusia, suatu ketika nggak ada yang menghargai, kira-kira gimana? Apa nggak ngenes? Apa nggak ngenes? Ya. Jangan pernah ingin dihargai manusia. Ya. Biasanya kalau orang ingin dihargai manusia, orang yang tidak berharga. Jadi kata kuncinya itu, kalau manusia ingin dihargai manusia, biasanya orang kayak gitu orang yang tidak berharga. Ya. Dihargai atau tidak dihargai gak butuh, yang penting Gusti Allah menghargai saya. Nah gitu ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir ini agak berat ya, hampir sama dengan yang 1 sampai 4. Yang terakhir ini agak sulit untuk dilaksanakan.
yaitu ketika kita beramal jangan ingin meminta balas budi. Meminta balas budi. Ya. Jadi lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, lupakan. Kalau kita melakukan sesuatu, lupakan. Lupakan apa? Jangan pernah diingat-ingat. Kalau diingat-ingat kepengin penghargaan orang, kepengin balas budi orang, sudah, nggak usah. Pernah panjenengan digegeri oleh suami panjenengan? Iki nih gak ono aku, Bu, gak dadi. Mama kan tahu bahwa aku siang banting tulang kayak gitu, udan keudanan, panas kepanasan. Ini hanya untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah untuk mama. Untuk mama, untuk umi, untuk ibu, untuk anak-anak kita. Tapi apa yang terjadi? Saya dianggap orang lain. Loh, kan butuh penghargaan kan? Butuh apa? Butuh balas jasa. Ketika suami kayak gitu, ibu-ibu juga jangan balas. Ya, aku tidak kalah pentingnya di rumah ini. Kalau tidak ada aku kayak apa? Dadi opo anak-anak sampean? Iya enggak, Bu? Enggak. Ya, karena enggak di sini, itu di sana, ya. Jangan pernah ibu, bapak, siapapun melaksanakan sesuatu pekerjaan kemudian minta balas jasa. Ketika kita minta balas jasa berarti tidak ikhlas, ya. Ikhlas. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan pernah diingat-ingat kembali. Ayah dulu kan pernah ngomong-ngomong kayak gini, padahal ingat, saya sudah lupa apa itu. Ya waktu itu kalau nggak ada ayah mungkin ya sudah nggak karu-karuan rumah tangga ini. Enggak, saya lupa, sudah saya lupa. Saya lupa apa yang dulu kami lakukan. Mama juga begitu kan, dulu begitu. Enggak, saya lupa. Kalau sama-sama melupakan kerja besarnya, kalau sama-sama tidak mengingat kembali apa yang pernah dia lakukan, padahal itu bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu latihan untuk ikhlas, ya, melatih diri untuk ikhlas. Masih ingat tadi? Yang pertama adalah panjenengan usahakan jangan pernah ketika beramal itu mudah dikatakan kepada orang, tutupi. Yang kedua, jangan selalu ingin dilihat orang. Jadi ada orang atau tidak ada orang sama saja. Kemudian kita jangan ingin dipuji, jangan ingin sanjungan. Jadi jangan berharap sanjungan dan jangan takut dicaci, karena sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan itu kadang-kadang berharap ada orang yang berharap pujian, dan juga ketika masyarakat yang tidak senang dengan kita, maka tidak sedikit apa yang kita lakukan itu menjadi celaan bagi mereka. Kemudian yang keempat, jangan ingin dihargai. Kemudian yang kelima, jangan ingin berharap balas budi, ya. Nah, kenapa semua ini kita lakukan? Karena sesungguhnya wa kafa billahi syahida. Kita nggak ingin disaksikan manusia, tapi Allah lah yang akan menyaksikan perbuatan-perbuatan kita, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sesungguhnya amal perbuatan kita kelak di yaumil qiyamah tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan di kanan kiri kita ada malaikat pencatat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Sekecil apapun pasti dicatat, dan sekecil apapun pasti berbalas. Bahkan kemarin saya sampaikan, bukan hanya malaikat yang mencatat, tapi bumi tempat berpijak kita nanti di hari kiamat dia akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari kiamat kelak, bumi yang kita pijak, tempat yang kita pijak akan menjadi saksi, akan menceritakan, akan mengabarkan apa yang dilihatnya. Kalau hari ini kita duduk di tempat ini, kemudian kita sholat berjamaah, kemudian duduk sejenak, kita taklim kayak begini, nanti di hari kiamat bumi yang kita duduk ini akan menceritakan kabarnya, akan menyampaikan kabarnya.
bahwa si fulan, si fulana pernah melakukan sesuatu yang baik di hadapanmu ya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bayangkan andai kata seseorang itu berbuat maksiat, pasti bumi itu juga akan mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menjadi saksi akan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berbekal iman kita laksanakan ibadah, dengan berbekal ikhlas mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.